Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Sahayu Ariska dari Manajemen 4 Pagi ingin mempresentasikan materi ke-9 yaitu tahapan membuat job deskripsi. Yang pertama ada job evaluation. Apa sih job evaluation itu? Job evaluation itu membuat ranking atau perbandingan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Yang kedua, dibutuhkan alat ukur untuk meranking setiap tugas dalam struktur organisasi. Berikut ada beberapa proses job design. Yang pertama ada analisis strategik bisnis. Yang kedua ada job design mendesain tugas. Yang ketiga ada job informasi yang terdiri dari pengayaan tugas, pengembangan tugas, dan rotas tugas. Yang keempat ada job analisis yang terdiri dari wawancara, kuesioner, dan observasi. Yang kelima ada job description, dan yang terakhir ada job evaluation. Untuk cara membuat job description ada 5 cara. Yang pertama, kumpulan data pekerja yang harus dilakukan di perusahaan Anda. Yang kedua, spesifikasikan pekerjaan berdasarkan jabatan. Yang ketiga, buat daftar tanggung jawab, hak, dan kewajiban sesuai level manajemen yang ditentukan. Yang keempat, komunikasi job description dengan masing-masing manajemen. Yang terakhir, yang kelima, sosialisasikan job description kepada karyawan. Yang berikutnya ada kumpulan jabatan. Kumpulan jabatan ada 3. Yang pertama ada top management, middle management, dan low management. Yang pertama, top management itu jabatan yang termasuk tingkatan manajemen, yakni direktur utama, wakil direktur, dan dewan komisaris. Yang kedua ada middle management. Level ini berisi jabatan kepala departemen, kepala cabang, dan junior staff. Yang terakhir low management, yang terdiri dari manajemen area, supervisor, dan kepala produksi. Yang berikutnya ada job description. Isi job description. Isi job description itu ada 7. Yang pertama, job identifikasi. Bagian ini menjelaskan nama pekerjaan, nama jabatan yang akan ditempati, departemen atau bagian tempat bekerja, dan di mana lokasi pekerjaannya. Yang kedua ada job summary. Menggambarkan isi dari pekerjaan seperti kegiatan atau tugas yang harus dilakukan, tugas utama, tugas sekunder, dan tugas lainnya yang harus dijelaskan secara rinci. Yang ketiga ada duties and responsibility. Bagian ini harus menjelaskan tugas dan beban tanggung jawab seperti apa. Yang keempat ada supervisor. Menjelaskan apa yang harus diawasi dalam menjalankan pekerjaan, termasuk di dalamnya beberapa jumlah orang yang harus diawasi oleh pemegang pekerjaannya. Yang kelima ada relation to other jobs. Ini sangat penting dalam menjaga kesinambungan pekerjaan. Harus dijelaskan baik hubungan vertikal maupun horizontal atas pekerjaan yang dimaksud, termasuk kepada siapa pemegang pekerjaan harus melapor dan laporan siapa yang harus ia terima. Yang keenam ada working condition. Bagian ini menjelaskan dalam kondisi apa pekerjaan dilakukan, baik itu menyangkut kondisi fisik seperti panas, cahaya, kebisingan, debu, dan asap, maupun kondisi psikis seperti stres dan lain-lain. Dan yang terakhir, social environment. Bagian ini menjelaskan kondisi sosial tempat kerja yang dilakukan interaksi antara pekerja dan manajemen hingga fasilitas terkait ruang kerja. Berikutnya ada job spesifikasi.
Job spesifikasi terdiri dari 4 psikologi. Yang pertama ada psikal karakteristik, yang kedua ada psikologi dan sosial karakteristik, yang keempat ada mental karakteristik, dan yang terakhir ada personal karakteristik. Yang pertama ada psikal karakteristik, meliputi kesehatan, kekuatan, daya tahan, usia, tinggi, berat badan, penglihatan, suara, mata, koordinasi, dan masih banyak lainnya. Psikal dan sosial karakteristik bagian ini menyangkut hal-hal seperti stabilitas emosional, sopan santun, inisiatif, kemampuan percakapan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada mental karakteristik. Bagian ini mencakup kecerdasan umum, memori, penilaian, kemampuan berkonsentrasi, tinjauan ke masa depan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada personal karakteristik. Bagian ini mencakup jenis kelamin, pendidikan, latar belakang keluarga, pekerjaan, pengalaman, hobi, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.